Halo, Shalom. Halo. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran filsafat. Dan di minggu ini kita akan ke pelajaran yang baru di pelajaran ke-6 dengan judul Musuh di Dalam. Dan ini adalah judul yang cukup menarik untuk kita pelajari. Dan para panelis sudah ada di sini untuk memperbincangkannya bersama-sama. Dan kita akan mulai dan saya akan pimpin dalam doa. Kalau kita berdoa, Bapa kami yang berkepingin dalam surga, kami kasih dan terima kasih padamu, kami dapat kembali untuk membicarakan firman-Mu. Biar apa yang kami bicarakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pujian namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Sebelum kita membahasnya selama 1 minggu ini, kita minta Pak Tobi untuk menjelaskan apa saja yang kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini satu pelajaran yang mungkin cukup familiar ya, yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ini, terutama di Joshua 7. Judul kita yaitu Musuh di Dalam. Ya, kalau kita baca ayat hafalan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Memang nanti dalam 1 minggu ini kita akan melihat ya bagaimana akhirnya ya Joshua dengan tentaranya mengajak berperang. Tapi mereka mengalami satu kekalahan. Kekalahannya itu karena apa? Salah satunya ada musuh dalam selimut. Ya, ada musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut ini bukan karena musuh orang dalam yang membunuh sesama, bukan. Tapi ada yang tidak komit, ada yang melanggar perjanjian, ya, ada yang melanggar perjanjian. Nanti kita akan lihat ya secara detail seperti apa, siapa yang melanggar perjanjian, perjanjiannya apa, lalu apa lagi penyebab kekalahannya. Tapi kita juga boleh terapkan ya kalau sekarang kita tidak mengalami perang fisik seperti yang dialami Joshua ya, tapi perang secara rohani ya. Lalu nanti musuh-musuh dalam selimut seperti apa ya yang kita hadapi dalam konsep perang rohani. Ya, misalnya bisa saja nanti ternyata apa? Ternyata ketidaksetiaan kita sendiri yang akhirnya apa membuat kita apa kalah dalam peperangan. Nah, mari kita pelajari detail demi detail hari per hari seperti apa musuh di dalam ini. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tommy untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Pelanggaran Perjanjian. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Tommy. Salam. Baik, jadi kalau kita baca di Joshua 7 ya, ini kalau kita perhatikan teknik penulisannya di ayat 1 sudah langsung dikasih tahu, ya langsung dikasih tahu apa kesalahannya. Ya, langsung dikatakan karena Achan ya dikatakan Achan mengambil barang-barang yang dihususkan, mengambil sesuatu dari barang yang dihususkan itulah yang bikin Allah marah. Jadi kalau kita mencoba menjawab pertanyaan yang di dalam pelajaran hari Minggu ini dikatakan apa sih penyebab? Ada dua penyebab kekalahan Israel dikatakan ya. Pertama sekali ada yang melanggar perjanjian ya, ada yang melanggar perjanjian. Perjanjiannya bahwa dalam perang itu tidak boleh, ya Allah udah bilang tidak boleh kamu mengambil sesuatu apapun ya dari bangsa yang kamu kalahkan ini ya. Tetapi ternyata ada yang mengkhianat ya, ada yang mengkhianat yaitu Achan. Ya, akan mengambil berbagai macam jenis barang, ya, berbagai macam jenis barang. Jadi pertama sekali, ya kan, katanya ada 5 dosa, ya, 5 dosa yang dilakukan. Pertama dalam bahasa Ibrani dikatakan abar, ya, menyeberang melampaui batas, mengambil, ya, mengambil hal yang udah dikatakan ini untuk dimusnahkan tapi diambil lalu dicuri ya kan lalu apa menipu dan bahkan apa
simpan, ya, ditaruh, disimpan barang-barang itu. Ya, itu ada 5 proses yang dilakukan, ya, yang dilakukan oleh Ahan, ya, dosa yang dilakukan oleh Ahan. Lalu persoalan yang kedua, penyebab yang kedua adalah apa? Mereka, ya, mereka overconfident, ya, percaya diri berlebihan. Di mana itu percaya diri berlebihan? Ya, di sini ayat 2, Joshua menyuruh orang dari Jericho ke Ai. Ya, dikatakan pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka. Siapa mereka? Pengintai-pengintai itu kepada Joshua dan dibilang, oh, ndak usah seluruh bangsa pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang di sana sedikit saja. Jadi si pengintai ini bilang, Joshua, hanya sedikit kok orang Ai itu. Jadi nggak usah banyak-banyak lah, cukuplah 2 atau 3 ribu. Ya kalau ukuran sekarang, katakan 1 batalion itu 1.000, maka cukuplah 2 atau 3 batalion. Karena sedikit kok itu. Lalu berangkatlah mereka, 3.000 orang ke sana. Ya, tapi ternyata apa? Ayat 5. Orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Dan bukan hanya itu, orang Israel dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu. Jadi pemirsa The Save Ministry ada 2. Satu, ya, satu, ada pengkhianat dari dalam, ya, yang mengambil atau tidak komit dengan perjanjian. Lalu yang kedua, mereka percaya diri. Ya, artinya apa? Mereka tidak melibatkan Allah dalam pengambilan keputusan ini. Langsung kesimpulan mereka, mereka bilang ke Joshua, udah nggak usah banyak-banyak, ngapain repot-repot. Ya, nah mereka pakai ukuran mereka sendiri. Boleh saja benar itu ukurannya. Ukurannya itu mungkin ya secara strategi perang bisa saja. Yang ngapain juga kirim banyak-banyak kalau toh di sana sedikit udahlah mereka perkirakan 2.000 3.000 orang juga udah habis lah kota A itu. Tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak melibatkan Allah dalam pengambilan keputusan itu. Ya, mereka pikir penilaian mereka yang subjektif sebagai manusia itu cukup. Padahal mereka lupa. Sejak awal dikatakan apa? Tuhanlah yang berperang kepada mereka. Maka ya ini dua dua penyebab. Tapi ada juga yang perlu kita perhatikan. Oleh karena dosa satu orang, Achan, maka secara institusi istilahnya atau secara korporat kalau dalam bahasa pelajaran kita hari ini, dosa individu mengakibatkan dampak secara apa institusi secara korporat. Ya, ini yang harus apa? Kita juga hati-hati. Jangan sampai jangan sampai keberadaan kita ya oleh karena dosa kita menghalangi atau menjadi penyebab celaka bagi orang banyak. Ada banyak kisah di Alkitab oleh karena kesalahan satu orang mengakibatkan celaka bagi banyak orang. Bagaimana Yunus, dia yang berdosa, satu kapal ya kena apa? Kena dampaknya. Tapi sama juga ya, oleh karena dosa satu orang seluruh umat di muka bumi ini apa? Berdosa. Tapi oleh karena pengorbanan satu orang juga, maka seluruh muka bumi juga apa? Diselamatkan. Nah, jadi pemirsa The Shape Ministry, mari kita perhatikan ya, baik-baik mari kita perhatikan satu, komitmen menjaga perjanjian ya, perjanjian kita dengan Allah. Lalu yang kedua, jangan kita lupa bahwa kesalahan individu yang kita buat itu bisa berdampak ke banyak orang. Ya, kalau misalnya secara gereja, jangan sampai oleh karena perilaku satu orang, satu gereja semua mendapatkan akibatnya. Dicap semua, oh kalau misalnya kalian orang Advent ini begini ya, padahal itu karena kesalahan satu orang. Ya, kesalahan satu pemimpin menyebabkan seluruh umat binasa. Ini juga harus hati-hati. Ya, kesalahan satu pemimpin membuat
umat binasa. Kemudian libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Jangan overconfident. Ya, jangan kita pikir kita yang berperang dalam hidup kita ini. Tuhan yang berperang. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pertemuan kita ke hari Senin. Ya, tadi Pak Tobing sudah menjelaskan karena dosa satu orang, dan kita di hari Senin ini akan lebih jelas lagi dengan judul dosa akan. Dan Pak Fajar akan menjelaskan untuk kita. Mari kita sama-sama dengan. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Semakin menarik ini pembahasan kita ya. Jadi kita sudah tahu apa sih yang menyebabkan bangsa Israel itu mengalami kekalahan ya. Karena ada pengkhianatan dari dalam ya. Ada seseorang yang tidak komit ya, melanggar perjanjian ya. Nah, ketimbang mengungkapkan sebuah identitas si pelanggarnya, Tuhan itu justru menetapkan prosedur yang mengungkapkan keadilan dan kasih karunia-Nya. Jadi lebih fokus kepada prosedur yang dilakukan untuk mengungkap siapa sih yang menjadi aktor atau mungkin yang penyebab kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel. Memang ada jeda waktu ya setelah kekalahan sampai dengan temuan tersangka ini ada ada satu waktu diberikan kesempatan ini khususnya bagi akan itu sendiri ya sebelum itu ditemukan ya. Jadi ada waktu di mana Tuhan memberikan satu kesempatan bagi akan untuk bertobat ya, untuk bertobat kemudian mengakui kepada Joshua dan menyerahkan semua apa yang sudah diambil ya, sudah diambil. Kalau dari hukum hukum 10 hukum Taurat itu akan juga pasti melanggar dua pasal ya, yaitu pasal jangan mencuri maupun jangan mengingini barang orang lain ya. Itu pasal berlapis itu. Kemudian si akan ini tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengakui dosanya dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah akan ini dia bekerja sendiri? Tidak, dia dibantu juga ada mungkin sanak saudaranya atau mungkin keluarganya. Jadi, apakah keluarganya itu mengetahui apa yang dilakukan akan? Mengetahui. Tetapi, mengapa mereka menutup kejahatan ini ya dan tidak mengakui? Biasanya, kalau ada seseorang yang dia sadar gitu ya, sadar kemudian dia menyampaikan memberikan satu masukan, pasti mereka akan satu keluarga ini akan melakukan pertobatan. Nah, kalau kita lihat prosedur yang sudah dilakukan oleh Tuhan sudah diberikan waktu, kemudian mereka tidak gunakan, kemudian langkah berikutnya, prosedur yang berikutnya adalah investigasi, di mana Joshua yang memimpin. Dari mana dulu? Dari suku-suku. Semua suku-suku itu dikumpulkan. Kemudian didapati suku Yehuda. Nah, kemudian dari suku Yehuda ini dikumpulkan kepala-kepala lagi, didapati kaum Zerah. Kemudian kaum Zerah ini dihadapkan di depan umum ya. Kemudian didapati Zabdi ya. Jadi Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil di muka, seorang demi seorang, maka didapati Akan bin Karmi. Akan dari keluarga Sabdi, kemudian ditelusur lagi mungkin mereka membuang undi ya, membuang undi dan ini memang melibatkan Tuhan ini. Kemudian ditemukanlah keluarga Akan bin Karmi bin Sabdi dari suku Yehuda. Nah, apa yang dilakukan oleh Joshua? Joshua itu kan dia adalah salah satu ya dua orang pengintai yang diberikan kesempatan Tuhan untuk masuk ya. Sementara pengintai-pengintai yang lain di atas 20 tahun itu mereka binasa di padang gurun. Jadi yang masuk di tanah Kanaan ini adalah yang di bawah 20 tahun ya. Dan si Joshua itu umurnya udah lebih dari 20. Kemungkinan dia adalah senior dan dia adalah pemimpin. Dan memang kita lihat karakter dari Joshua ini betul-betul karakter yang sangat bagus ya. Joshua 7 ayat yang 19. Apa yang dilakukan oleh Joshua kepada Akan? Berkatalah Joshua kepada Akan, anakku ya, anakku. Ini menunjukkan bahwa umur Joshua itu lebih tinggi daripada si Akan ya. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Ya, si Akan ini sebetulnya
berharap ya bahwa kejahatan yang dilakukan itu tidak diketahui. Tapi jangan lupa Tuhan mengetahui akan hati. Jadi hati-hati ya pemirsa The Safe Ministry. Kita pikir bahwa kita mau menyembunyikan segala sesuatu. Perbuatan kita ya perbuatan kita. Wah, nggak ada kok CCTV, nggak ada kok orang yang mengetahui. Kita diamkan saja. Tetapi Tuhan yang di surga, dia memiliki ya matel ya, seperti mata elang ya, tahu segala sesuatu, tahu di dalam hati kita, maksud tersembunyi dalam diri kita. Kalau kita biarkan, seperti halnya akan, wow, ada satu ya ada sesuatu yang akan terjadi ya. Mungkin secara korporasi apa yang kita lakukan ya itu akan mempengaruhi ya sehingga umat-umat Tuhan atau komunitas tertentu ya, gereja, instansi apa yang kita lakukan itu menyakiti hati Tuhan itu akan berdampak kepada. Jadi kita coba berpikir ulang apa yang akan kita lakukan ya. Karena ini kan menyangkut mengenai karakter. Keinginan kita, apa yang kita lakukan, kita pikir itu sembunyi-sembunyi ya, tapi ternyata ternyata itu membawa dampak ya bagi komunitas ya atau mungkin lembaga atau mungkin ya gereja kita atau keluarga kita. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya, Joshua dengan dengan karakter sebagai pemimpinnya, dia tidak langsung marah kemudian ya dengan jengkel tapi justru memberikan satu rasa hormat ya. Anakku, artinya itu dianggap bahwa Akan ini adalah bagian keluarga daripada Joshua itu sendiri. Tetapi rupanya apa yang dilakukan itu sangat menjijikkan ya. Ya mengambil barang ya. Kemudian apa yang dilakukan akan menjawab Joshua, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel ya. Ini pengakuan akan ini karena memang dia sudah terdesak ya. Karena memang dia sudah terdesak dari Yehuda, kemudian kaum ya ada beberapa kaum-kaum itu ya dan akhirnya ya, dia udah kena istilahnya sudah terpojok baru dia mengaku ya terpojok dari mengaku dan intinya adalah semua keluarganya kambing domba kemudian kemudian kemahnya kalau kita baca dalam Joshua pasal 7 itu semuanya ditaruh di lembah Akor dan mereka dilempari batu kemudian dibinasakan dibakar semuanya kemudian didirikan satu timbunan batu yang besar menjadi satu tugu peringatan. Artinya memang betul-betul Tuhan sangat membenci akan dosa ini ya. Jadi pelajaran bagi kita ini bagus sekali tentang dosa akan ini. Gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita selalu bertobat. Bila mana ada satu karakter keinginan kita, kita mengambil barang yang bukan punya kita ya, dan punya kita, cobalah kita berpikir dua kali kalau itu nanti akan mempengaruhi komunitas kita, gereja kita, lembaga ya di mana kita bekerja dan lain sebagainya supaya kita terhindar dari murka Allah. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Selasa dengan judul Pilihan yang Menentukan. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar terima kasih. Silakan. Baik, kita coba cermati di Joshua 7 ayat 19 sampai 21 yang melanjutkan kisah yang sudah diuraikan oleh panelis Saudara Fajar. Ayat 19 berkatalah Joshua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Ini pertama ya. Jadi bagaimana Joshua menghandle, menangani kasus ini. Jadi dia minta anakku, katanya ya ini seperti apa ya, kayak pendekatan yang sangat humanis ya dilakukan. Dikatakan hormatilah Allah gitu ya. Lalu yang kedua mengakulah ya, mengakulah. Jadi ini penting. Jadi Joshua sedang mengajarkan kepada kita ketika seseorang sudah kita tahu melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, pertama sekali yang kita ingatkan adalah kita kembalikan
ya kita kembalikan cara pandangnya ini atau sudut cara berpikirnya orang ini kepada apa? Kepada penyembahan kepada Allah. Artinya kita kembalikan nomor satu Allah dulu. Hormatilah Allah. Lalu kita kasih tahu bahwa mengakulah. Kenapa? Karena Allah itu senang sebenarnya orang yang mau bertobat, ya. Itu. Lalu ayat 20. Lalu akan menjawab Joshua, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Dia udah mengaku, ya. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah dan seterusnya di kata terakhir atau kalimat terakhir di ayat 21. Aku mengingininya, maka ku ambil. Jadi kita menjadi ingat proses bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Hawa dulu ya karena melihat, tertarik, ya kan, tertarik lalu mengingini, ya, muncul mengingin dan sebenarnya akar dari semua dosa itu adalah mengingini. Kalau sudah mengingini, ya coba kita lihat juga di hukum Taurat atau hukum 10 itu. Akarnya itu semua, ya makanya ditutup di hukum yang 10, jangan engkau mengingini. Ketika sudah mengingini, maka muncul apa? Muncul niatan-niatan jahat yang lain. Mengingini sesuatu, maka dia mencuri. Ya, cara mencuri nggak bisa, cara membunuh. Atau cara paling halus, membohongi dulu, akan gitu ya. Membohongi dulu. Nah ini, jadi memang ini akarnya. Lalu, ya inilah apa dikata, maka ku ambil semuanya. Setelah mengingini muncullah apa? Muncullah tindakan, ya tindakan mengambil dosa itu. Nah sekarang, ya kita lihat judul ini mengatakan mengapa dikatakan pilihan yang menentukan. Pelajaran mengenai akan ini coba dibandingkan dengan kisah yang sebelumnya, ya di pasal-pasal sebelumnya mengenai apa? Mengenai Rahab, ya. Rahab memilih untuk apa? Untuk menyembunyikan, ya menyembunyikan para mata-mata itu dari tentara. Sementara si Akan memilih untuk mengambil barang terlarang dan menyembunyikan dari Joshua. Nah, ini dua tindakan yang berbeda. Lalu Rahab menunjukkan kebaikan ke si mata-mata itu dan membantu supaya mereka menang. Sementara si Ahan apa? Justru dia bukan membantu, dia malah membawa musibah ke orang Israel. Karena apa? Karena keserakahannya. Ya, karena keserakahannya. Nah, itu yang membuat mereka kalah. Yang satu, dia kalau Rahab bilang, ya dia minta berjanji selamatkan keluargaku, ya kan? Ya, yang ini malah apa? Melanggar perjanjian. Rahab menyelamatkan diri dengan dan keluarganya, ya kan? Sementara si Ahan akhirnya apa? Memilih menghukum dirinya dan keluarganya sampai mati dan bahkan sebelumnya gara-gara dosa dia akhirnya Israel terpukul kalah 36, gugur dari orang Israel dan mereka akhirnya mundur, ya. Nah, pemirsa The Save Ministry, ya, pilihan kita yang menentukan nasib kita. Ya, pilihan kita yang menentukan nasib kita. Jangan salahkan orang lain, ya, tapi itu karena pilihan kita. Jadi, oh, tidak perlu kita mencari siapa yang perlu dikambing hitamkan atau siapa yang membuat ini semuanya, tapi semua itu pilihan kita. Ketika kita memilih tindakan-tindakan kebajikan seperti Rahab, maka akan membawa keselamatan bagi dirinya dan bahkan keluarganya, dan bahkan membawa kemuliaan nama Allah. Ketika kita memilih seperti Akan, oleh karena ketamakannya, ya, oleh karena ketamakannya, ya, roh mengingini, akhirnya apa? Membawa musibah bagi dirinya dan bukan hanya dirinya tetapi apa? Kepada orang Israel, menyebabkan kekalahan 36 tentara Israel kalah dan bahkan apa? Nama baik Israel menjadi dipertanyakan. Nah, di kisah selanjutnya ya Joshua juga akhirnya bertanya, ya Tuhan apa yang kau lakukan nanti? Nah, itu ya. Jadi ini pentingnya pilihan. Jangan sampai salah memilih.
Tuhan selalu memberikan dan mengingatkan pilihan-pilihan terbaik buat kita. Tapi pilihan kita lah akhirnya yang menentukan apakah kita memilih jalan berkat atau menjadi jalan kutuk. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Robin untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan untuk yang kita ke hari Rabu. Di hari yang kemarin kita bicara tentang dosakan, di hari Rabu ini kita mempunyai judul Pintu Harapan. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar tentang hal. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengalaman Joshua berperang melawan bangsa-bangsa di Kanaan, ya, kemudian sekarang kita masuk ke ya pintu harapan, ya, pintu harapan itu untuk melawan bangsa AI ya. Saya baru kaget ternyata bangsa AI ini kalau kita baca ini kayak AI ya. Jadi istilah AI ini mungkin dari bangsa AI ya. Bangsa AI ini adalah bangsa yang harus dibinasakan juga oleh Yosua ya. Jadi ketika Akan dan seluruh seluruh keluarganya itu dibinasakan dan mereka akan berperang melawan bangsa Ai, ada satu keterlibatan Tuhan, ada satu instruksi yang diberikan kepada Joshua supaya mereka mengerahkan hampir kurang lebih 30.000 ya, 30.000. Dan ada satu strategi juga ya, ada satu strategi. Artinya meskipun mereka mungkin terpuruk, kemudian mereka sudah menyelesaikan masalah dengan Akan, ada satu harapan bahwa mereka itu masih di, didampingin oleh Tuhan ya, didampingin oleh Tuhan, tujuannya untuk menyelesaikan misi mereka, membinasakan, memusnahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan karena mereka tidak mau bertobat ya, tidak mau bertobat dan mereka memiliki satu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang 30.000 ini dibagi dua pasukan. Yang satu oleh Joshua, ini sebagai satu pancingan. Kemudian yang satu itu mereka diminta untuk bersembunyi di belakang kota. Jadi mereka bersembunyi, dibagi dua pasukan. Yang pasukan yang dipimpin oleh Joshua itu sebagai pancingan, mereka seolah-olah ingin menyerang bangsa bangsa Ai. Kemudian bangsa Ai ini melihat kemudian mengejar bangsa Israel lari ke gurun ya. Jadi semua pasukan pasukan dari bangsa A ini menyusul langsung mengejar mereka sampai begitu jauh. Kemudian Joshua ini mengangkat lembingnya, memberikan satu tanda ya, memberikan tanda kepada orang-orang yang bersembunyi di balik kota. Kemudian pasukan yang bersembunyi tadi masuk ke dalam kota, kemudian membakar, membinasakan. Jadi api yang sangat membumbung tinggi ya. Jadi dibinasakan orang-orang, dikuasailah semua benteng-benteng bangsa Ai tersebut. Nah, ketika pasukan Ai yang mengejar tadi melihat ke belakang bahwa kota mereka itu sudah dibakar, akhirnya mereka kan mencoba berbalik. Kemudian pasukan Joshua ini langsung membunuh ya orang-orang Ai ini. Jadi terjadilah pembunuhan, semuanya dibinasakan, pemusnahan bangsa-bangsa Ai ini. Nah, kalau kita lihat di sini seakan-akan sepertinya tidak ada satu keterlibatan Tuhan ya. Tetapi yang jelas itu merupakan strategi daripada Tuhan itu sendiri ya. Memang ada satu usaha yang dilakukan. Mereka mengangkat pedang dan sabit dan membinasakan mereka dengan tangan mereka sendiri. Namun di sisi lain bahwa Tuhan itu bekerja di balik segala sesuatu, memberikan inspirasi kepada Joshua, memiliki satu strategi yang nyata dan itu sangat berhasil ya, sangat sangat berhasil. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita lihat dari sini ya? Ketika kita sudah mau menyelaraskan kehidupan kita ya, ada satu pintu harapan ya bagi kita ya. Ada satu pintu harapan bahwa Tuhan masih tetap mengendalikan, masih mendampingi kita, dan itu juga membutuhkan keterlibatan kita mau berperang ya bersama-sama dengan Tuhan. Ada pedang sabit di tangan Joshua, itu merupakan satu simbol kedaulatan dan pemberian perintah untuk segera menyerang dan menguasai kota ini ya, sebagai satu ekspresi bahwa itulah kedaulatan daripada Tuhan untuk mencapai sebuah kemenangan ya. Jadi bagi kita sendiri ketika kita sudah menyelesaikan
urusan kita dengan Tuhan, kita mau mau digunakan oleh Tuhan untuk mencapai tujuan, maka kita penuh dengan sukacita mau menyerahkan diri kepada Dia. Sehingga tujuan untuk kemenangan itu dapat boleh tercapai. Tetap tetap ada satu campur tangan Tuhan maupun keajaiban, dan tentunya adalah kunci kemenangan dari Joshua ini adalah iman daripada Joshua itu kepada Tuhan ya, atas ketaatannya dia yang tidak tergoyahkan ya, yang tidak tergoyahkan. Jadi pelajaran ini pelajaran tentang iman, bagaimana Joshua taat dan memiliki iman yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan satu kemenangan kepada bangsa Israel. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan kita ke hari Kamis dengan judul Saksi akan Kuasa Tuhan. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk penjelasan tentang hal. Baik Pak Simon, kita melanjutkan untuk hari Kamis ya, melanjutkan. Tapi ada beberapa yang kita kembali kepada Joshua pasal 7 ya. Joshua pasal 7. Ketika Joshua itu menyadari bahwa ada satu kekalahan yang dialami ya dengan terbunuhnya 36 orang itu. Ini sebetulnya menghenyakkan hati Joshua. Loh, kenapa kok jadi kalah gitu kan? Ini kan Joshua berpikir sangat keras ya. Dan dia ingat ya, Pak Simon, dia ingat apa yang dilakukan oleh kaum yang sudah mati di padang gurun ya, ketika mereka barusan keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka masuk ke padang belantara, mereka kehausan, mereka kehabisan makan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Tuhan, mengapa engkau membiarkan kami mati di padang gurun ya, membiarkan mati di padang gurun. Coba kita akan lihat konsepnya. Mengapa engkau membiarkan mati di padang gurun? Emang tidak cukup ya di Mesir itu makanan ya, karena berlimpah makanan ya, tidak tidak cukup kuburan yang ada di sana. Jadi seolah-olah bangsa Israel ini kan protes kepada Tuhan yang punya otoritas ya. Nah, apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu memprotes, ini dilakukan juga oleh Joshua karena dia juga bertanya, Tuhan, kok seakan-akan kami kalah, kemudian kami dibiarkan nanti mati dikepung oleh bangsa-bangsa Kanaan, mereka bersatu dan kita akan binasa. Nah, inilah yang sempat menjadi satu pikiran daripada Joshua. Kok seakan-akan Tuhan itu membiarkan bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, kemudian dibiarkan kalah ya, kalah terhadap bangsa yang ada di Kanaan ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, kemudian cobalah untuk melakukan investigasi, dan ternyata memang ada dosa di dalam diri bangsa Israel itu ya. Makanya perlu ada satu investigasi yang sudah dilakukan. Kemudian muncullah si Akan tadi ya. Kalau kita kembali kepada pasal yang 7, Akan ini dapat ditemukan bahwa dialah aktor atau tersangka yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel ya, yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel. Sebetulnya investigasi prosedur yang dilakukan oleh Joshua itu sebetulnya juga membebaskan tuduhan-tuduhan dari suku-suku yang lain atau mungkin kaum keluarga yang lain, membebas tugaskan mereka bahwa mereka itu tidak bersalah, ya kan? Dari Yehuda kemudian turun ke kaumnya, kemudian sampai ke Akan ya. Dan Akanlah yang harus bertanggung jawab karena dia yang melakukan kesalahan, dan seperti halnya kekalahan yang diderita oleh bangsa Israel, akan beserta dengan keluarganya itu harus dibinasakan. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu penuh dengan apa? Penuh dengan keajaiban ya. Kita lihat bahwa Yosua ini adalah saksi, saksi sendiri ya, saksi akan kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang bekerja, yang menyediakan segala sesuatu, yang memelihara bangsa Israel, kemudian dialah yang mendampingi, kemudian dialah yang membantu bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Kurang apa ya, Joshua ya, menjadi saksi akan kuasa daripada Tuhan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita pernah mengalami satu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang mendampingi kita. Dialah yang penolong dalam kehidupan kita. Ketika ada satu penderitaan yang kita alami ya, kemudian kita menyalahkan Tuhan, masakan kita lupa akan pimpinan Tuhan pada masa lalu?
Mungkin itu menjadi satu koreksi bagi kita. Mungkin barangkali ada satu kesalahan yang dilakukan kita terhadap Tuhan, tidak setia ya, tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kesempatan itulah yang digunakan bagi kita untuk mengoreksi diri kita, untuk mau bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita selalu ingat akan pimpinan Tuhan pada masa lalu, akan kuasa Tuhan yang dilakukan pada masa lalu. Itulah yang meneguhkan iman kita untuk menatap di masa depan. Ada satu harapan dan kitalah sebagai saksi bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa kita tak akan tetap bisa mengalahkan ya. Kita masih masih terus berperang dengan keinginan ya, keinginan mata kita, keinginan mata hati kita, barangkali kita menginginkan jabatan tertentu, kekuasaan tertentu dengan menghalalkan segala cara. Ini adalah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi serahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki satu waktu yang terindah bagi kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Sleep Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk melanjutkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, sikap dan perilaku Achan ini sesungguhnya menjadi gambaran sebagian besar kita pada saat ini, di mana ketamakan roh mengingini mendominasi, sehingga walaupun awal mula dianggap remeh hal ini, hal kecil ya, tetapi ini menjadi apa? Menjadi dosa keji yang membawa kepada apa? Kepada kebinasaan. Mari coba kita renungkan hal-hal apa, sifat-sifat ketamakan apa, kebiasaan mengingini yang seperti apa yang masih kita pelihara di dalam pemikiran kita. Lalu yang kedua, walaupun dikisahkan Achan mengakui, tapi sayang sekali pengakuan Achan itu terlambat. Oleh karena dia sudah dikasih waktu sebenarnya, tetapi dia tidak langsung mengakuinya. Lalu setelah mengalami kekalahan, diadakan penyelidikan, barulah dia mengaku. Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan, jangan menunggu melakukan kesalahan yang lebih jauh lagi dan bahkan menjadi terbiasa dalam kesalahan, ya baru mencoba menyesali, karena sering sekali penyesalan kita itu terlambat. Dan yang penting kita ingat, sama seperti yang dilakukan oleh Achan, dosa kecil yang kita buat ini ternyata tidak hanya membawa pengaruh ke diri kita sendiri, tetapi mengakibatkan dampak yang besar juga kepada orang lain. Dan bukan hanya itu mengganggu atau membuat kemuliaan Allah menjadi tercoreng, apalagi ketika kita dikenal orang sebagai orang Kristen yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan kita. Pelajaran Achan menjadi sangat mahal bagi kita. Biarlah kiranya kita boleh memetik hikmah yang sangat dalam dari Achan ini, agar kedepannya kita bisa mengalahkan roh ketamakan itu, sehingga kita tidak tergiring kepada dosa yang lebih besar. Dan juga keinginan ketika kita sudah berdosa, ya pada saat itu juga kita menyadari dan mengaku, tidak menunggu harus terjadi dampak yang lebih besar dulu baru kita datang mengaku, sehingga tidak terlambat. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menyanggupkan kita untuk menghilangkan roh ketamakan dari diri kita, dan juga memberikan keberanian kepada kita mengaku dari awal jika kita memang sempat terjerumus melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Martin dan Pak Fajar, yang telah menjelaskan program kita selama seminggu ini. Dan biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun hidup kita sepanjang umur kita. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pelajaran yang sederhana tapi sangat dalam maknanya Tuhan. Bagaimana ketamakan akan menjadi musuh di dalam bagi orang Israel, dan bahkan menyebabkan kekalahan dan membawa hal yang memalukan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, biarlah ini menjadi pelajaran mahal bagi kami, agar kami tidak dikuasai oleh roh ketamakan, roh yang suka mengingini, karena inilah akar dari segala kejahatan Tuhan. Dan biarlah kalau karena kelemahan kami melakukan kesalahan,
Biarlah pada saat Tuhan mengingatkan kami, pada saat itu juga kami tidak mengeraskan hati kami, sehingga tidak membawa dampak yang buruk, bukan hanya kepada diri kami, tetapi kepada banyak orang Tuhan, bahkan kepada kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu melalui pelajaran ini. Biarlah Tuhan mengumpulkan kami bersama pemirsa The Shape Ministry dimanapun kami berada, sehingga kami boleh berkumpul nanti di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di atas segala ini berbelas kasihan Engkau Tuhan, mengampuni kami dari kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda belum suka video ini, berlangganan di channel kami, komen, dan juga membagikannya agar orang lain boleh dapat berkat. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk pelajaran yang baru. Shalom. Shalom. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.